semuanya, selamat datang kembali di Nurmatika Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar anak mudah menentukan akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Jadi menurut pengalaman saya, banyak saya temui anak-anak yang masih kesulitan menentukan akar pangkat 2 maupun akar pangkat 3. Untuk memudahkan cara menentukan bilangan ini, jadi anak-anak boleh menggunakan pohon faktor. Jadi kalau misalkan sudah pakai cara yang sudah ada atau yang sudah ditawarkan masih kebingungan juga, coba dengan cara pohon faktor. Oke ya, jadi kemarin-kemarin sudah kita bahas bagaimana cara membuat pohon faktor. Nah, sekarang bisa diaplikasikan pada kesempatan ini untuk menentukan akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Ya, akar pangkat 2 dari 625 misalnya. Jadi 625 akar 625 itu sama dengan berapa? Untuk memudahkan ini, kalau misalkan anak-anak nggak hafal, boleh otak-atik dengan pohon faktor. Jadi kita buat pohon faktor 625. 625, perhatikan angka yang paling belakang adalah 5. Jadi 5 ini perkalian yang mudah ya, jadi kita tidak perlu menentukan apakah genap apa ganjil. Jadi langsung dibaginya dengan bilangan 5. 625 dibagi 5, kita boleh coret-coret gitu ya anak-anak. 625 dibagi 5, yang mendekati 6 adalah 5, yang di atas 1. Oke, 6 dikurangi 5, 1, turunkan angka yang belakangnya 12, yang mendekati 12 adalah 10, yang di atas 2. Oke, tinggal dikurangi lagi, 2 dikurangi 0, 2, turunkan lagi angka yang di belakangnya. Oke, 25, hasilnya adalah 5, kemudian di sini 0. Jadi hasilnya adalah 125. Ini kalau anak-anak belum lancar membagi, ya dilatih dulu, nggak apa-apa. Jadi ada yang sudah kita bahas kemarin bagaimana cara membagi suatu bilangan. Boleh dilihat di sana. Oke ya, ini 125 masih belakangnya 5, berarti kita bagi dengan 5. Cabangnya adalah, kita langsung ya, 12 dibagi 5, yang mendekati adalah 10, jadi 2 gitu ya. Di sini sisa 2. Jadi 2 ambil 5 menjadi 25, dibagi 5 menjadi 5. Ini saya menghitung biar cepat waktunya. Oke ya. Nah, kemudian masih 5 lagi, berarti dibagi 5. Hasilnya adalah 5. Oke, sudah selesai pohon faktornya. Perhatikan. Jadi, ini kita jadikan bilangan pangkat 2. Jadi kalau misalkan sepasang itu pangkatnya 2. Ini juga. Jadi hasilnya adalah ini 5 pangkat 2. Ini juga 5 pangkat 2. Kita buat faktorisasi primanya dengan pangkat 2 semua. Oke ya. Kemudian langkah terakhir, kita tulis bilangan pokoknya saja 5. Ini juga bilangan pokoknya saja 5. Jadi tinggal dikalikan 5 dikali 5, 25. Mudah kan? Nah, contoh yang lain misalnya, ini contoh pertama. Contoh yang kedua, akar dari misalnya 144 misalnya. Berapakah akar 144? Jadi kita buat pohon faktor 144 ya. Jadi 144 karena yang di belakang itu 4, jadi genap, dibaginya dengan prima genap. Oke, langsung 14 dibagi 2, 7, kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian masih genap lagi dibagi 2. Mulai dari 7 dibagi 2, yang mendekati dapat 6, yaitu dapat 3, kemudian sisa 1, nih 1, jadi angka 12 dibagi 2 dapat 6, gitu ya. Kemudian masih genap lagi, dibagi dengan 2, 36 dibagi 2, jadi yang mendekati 3 adalah 2, dapat 1, jadi sisanya 3 dikurangi 2, 1, jadi angka 16 dibagi 2 dapat 8. Masih genap lagi dibagi menjadi 2, kemudian perkalian 2, jadi 18 dibagi 2 adalah 9. Oke, anak-anak kalau belum lancar boleh menyusun perkalian 2 dan perkalian yang lain. Tinggal lihat aja. Oke ya, jadi 9 itu bilangan ganjil. Jadi dibaginya dengan prima ganjil, yaitu 3. Jadi 9 dibagi 3, hasilnya 3. Oke, udah selesai. Kita bulatin seperti ini. Jadi jadikan bilangan sepasang gitu ya, pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2, oke. Kemudian ini masih ada 2 pangkat 2 lagi, kemudian 3 pangkat 2. Oke ya.
Keluarkan bilangan pokoknya 2 dikali, ini juga 2, bilangan pokoknya 1 lagi 3. Hasil perkaliannya adalah 2 dikali 2, 4 dikali 3, 12. Gampang kan? Jadi anak-anak kalau misalkan nggak hafal, itu bisa otak-atik atau bisa coret-coret. Mudah kan? Nah, jadi sekarang bagaimana kalau akar pangkat 3? Sama juga ya. Jadi kita buat pohon faktor, tapi nanti karena pangkatnya 3, ini satu kelompok atau satu bagian itu harus ada 3 angka yang sama, 3 angka yang kembar. Oke, contoh akar pangkat 3 misalnya. Akar pangkat 3 dari 216 misalnya. Jadi kita buat pohon faktornya terlebih dahulu. 216. Perhatikan angka yang paling belakang adalah genap. Jadi dibaginya dengan prima genap. Gitu ya. Jadi 216 dibagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1. Kemudian 1 bagi 2 nggak bisa, ambil 6. Jadi kalau nggak bisa dibagi, itu harus kasih 0. Kemudian 16 dibagi 2 adalah 8. Oke ya. Belakang itu masih genap lagi, boleh dibagi dengan prima genap. Jadi 10 dibagi 2 dapat 5, 8 dibagi 2 dapat 4, 8 dibagi 2 jadi 4, gitu ya. Kemudian selanjutnya masih genap, jadi prima genap lagi. 5 dibagi 2 yang mendekati adalah 4, dapat 2. Sisa 1, 14 dibagi 2 dapat 7. Karena 7 ini prima, 7 itu adalah ganjil, jadi dibaginya dengan prima ganjil, yaitu 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Kemudian bilangan ganjil lagi, dibagi prima ganjil lagi 3. Hasilnya 3. Bisa ya? Oke, jadi karena di sini akar pangkat 3, jadi ini bilangan faktorisasi primanya, jadikan pangkat 3 semuanya. Jadi akar pangkat 3, 2 pangkat 3, satu kelompok ada 3 angka yang sama. Kemudian ini juga ada 3 angka yang sama. Jadi 3 pangkat 3. Keluarkan bilangan pokoknya. Jadi 2 dikali 3. 2 kali 3 adalah 6. Jadi akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Mudah kan? Misalnya lagi, akar pangkat 3, ini contoh yang 3. Contoh yang keempat, akar pangkat 3 dari 729 misalnya. Jadi 729 belakangnya itu ganjil, jadi harus dibagi dengan 3, prima ganjil. Oke, hasilnya adalah 7 dibagi 3 mendekati adalah dapat 2, di sini 6. Kemudian 7 karena masih 1, taruh di depannya sini ya. Jadi angka 12 dibagi 3 dapat 4. 9 dibagi 3 dapat 3. Oke, masih ganjil lagi, bagi dengan 3. 2 bagi 3 nggak bisa, ambil 4. 24 dapat 8. 3 bagi 3 dapat 1. Masih ganjil lagi, dibagi dengan 3. Hasilnya adalah, yang mendekati 8 adalah 6. Jadi dapat 2. Sisa 2. Gitu ya. Jadi 2, 1 dibagi 3 dapat 7. Masih ganjil, bagi dengan 3. Di sini dapat 9. Kemudian 9 masih ganjil, dibagi 3 lagi, hasilnya 3. Aman kan? Oke, jadi jadikan pangkat 3, jadi satu kelompok itu 3 angka yang sama. Ini juga, jadi hasilnya adalah 3 pangkat 3. Kemudian kelompok yang lain sama 3 pangkat 3 juga. Oke ya, bilangan pokoknya dikeluarin 1, ini juga dikeluarin 1. Ini 3 kali 3 sama dengan 9. Gampang kan? Nah, jadi bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak ini cara-cara yang simple, cara-cara yang mudah, dan anak ini juga harus sering latihan supaya tidak mudah lupa. Kayak kalau dia sering latihan, akan lancar dan akan menjadi semangat, akan menjadi suka matematika. Oke, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua teman-teman para orang tua. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!